Selamat datang dalam ibadah keluarga malam ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita, serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rahel Hatu. Jemaat, mari berdiri. Kita masuk dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di malam hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam setiap pertolongan kehidupan kami. Bapa, kami mau beribadah kepadamu, dan biarlah ibadah kami pada malam hari ini boleh jadi hari dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur pujian yang diungkapkan secara berbalasan. Terdapat dalam Mazmur pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang menyatakan, Mitan dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Tuhanku, selalu ku diselamatkan.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang selalu kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, bahkan kami Engkau beri kesempatan untuk mendasari ibadah keluarga saat ini lewat firman kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semua ini ya Bapa. Kami mohon biarlah Engkau sendiri hadir di tengah-tengah hidup kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang sebentar kami baca boleh tinggal diam dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami sebagai anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Firman Tuhan yang terambil dari Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16, hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itulah ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya.
Shalom. Walaupun kita berada di rumah, kita sehat, tentu ya Bapak Ibu, kita sehat, kita kuat karena kasih Tuhan. Maka dari itu kita boleh bersyukur kalau kita berada dalam kekuatan, dalam kesehatan yang baik. Patutlah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang luar biasa bagi hidup kita. Tapi bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit oleh karena virus ini, tetap juga bersyukur karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dan kita harus percaya walaupun kita mengalami pergumulan karena sakit, karena virus ini, bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur yang menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung yang memakan benih itu sampai habis. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih itu bertumbuh namun cepat layu dan menjadi kering. Ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Benih itu tumbuh namun terhimpit oleh duri, akhirnya mati. Ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh sampai menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kunci pemahaman perumpamaan ini sebenarnya sangat sederhana. Pertama, benih itu adalah firman Allah. Orang yang mengabarkan firman Allah adalah penaburnya. Setiap kali kita memberi kesaksian demi Kristus atau mengabarkan firman Allah, maka kita sedang menabur benih. Penabur yang pertama yaitu Yesus Kristus sendiri. Namun sesudah itu kita semua yang mengabarkan Injil adalah penabur. Kita dipanggil untuk menabur benih kebenaran. Jika benih adalah firman Allah dan penabur adalah orang-orang yang mengabarkannya, lalu apa artinya tanah? Tanah adalah yang menerima benih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yesus, yaitu hati. Hati seseorang itu mau digambarkan sebagai tanah, tempat benih ditabur. Sekali lagi saya mau katakan, apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ini tentang tanah, yaitu hati kita.
hati yang mau digambarkan sebagai tanah ini, disitulah tempat benih yang akan ditabur. Nah, menjadi persoalan sekarang adalah apakah kita mau menjadi seorang penabur yang baik, mau menabur benih kebenaran firman Tuhan kepada orang lain atau tidak. Kita mau melahirkan sikap hidup teladan yang mencerminkan hidup sesuai firman Tuhan atau tidak. Sehingga orang lain dapat menerima firman itu melalui dengan sikap hidup. Hidup yang kita tunjukkan. Nah, dengan demikian orang tidak katakan, dia pandai ngomong firman Tuhan. Dia pandai berkata-kata. Bahkan dia sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jangan sampai orang menyatakan itu kepada kita. Karena itu, kita sebagai pelayan Tuhan, haruslah kita memberi teladan yang baik. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu serta saudara-saudara, pelayan Tuhan bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua dan diaken, bukan hanya pengurus pelkat, pegawai gereja, tetapi kita semua ini adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang mau Tuhan pakai dalam hidup kita. Nah, satu hal yang harus kita lihat di sini, saya percaya bahwa dalam bermasyarakat, kiri kanan kita ini tentu bukan orang Kristen saja. Tentu non-Kristen ada. Nah, jangan kita tunjukkan kualitas iman kita dengan cara sikap yang tidak baik. Tidak menjadi contoh. Bagaimana orang mau mengenal Kristus kalau dalam hidup kita sendiri tidak mencerminkan sebagai pelayan Tuhan? Pelayan Tuhan itu adalah orang yang selalu penuh kasih, santun, bahkan mau mengampuni. Itulah hidup sebagai seorang pelayan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, persoalannya adalah kita ini adalah tanah yang bagaimana? Ketika ditabur benih kebenaran firman Tuhan di hati kita, apakah kita ini yang di pinggir jalan, tanah barbatu, tanah yang penuh semak duri, atau tanah yang baik? Nah, kalau kita adalah yang di pinggir jalan, maka kita adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak memberi respon pada firman yang didengar itu. Akibatnya ya iblis datang merampasnya. Kita menjadi orang yang mendengar firman Tuhan,
namun tidak mempercayainya. Nah, dengan demikian kita menjadi orang yang tidak patuh pada firman Tuhan. Kita menjadi Kristen KTP. Menyebut diri orang Kristen, tetapi hidupnya tidak Kristiani. Nah, yang kedua, kalau kita adalah tanah yang berbatu, maka kita adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menyambut firman Tuhan itu dengan gembira. Namun, firman Tuhan itu tidak berakar dalam hidup kita. Kata orang, masuk telinga kiri, lalu keluar telinga kanan. Firman itu tidak nyantol kuat di hati. Firman itu tidak berakar di hati. Firman itu tidak semakin digali kebenarannya. Tidak menjadi akar yang menopang berdirinya rasa percaya kepada Tuhan. Karena itu jangan heran kalau orang itu adalah tipe orang yang hari ini dengar firman Tuhan, wajahnya berseri, tapi besoknya ketika datang sudah ada masalah lagi. Hari ini dia lakukan karena dia mendengar firman Tuhan. Oh iya benar. Esok lain lagi ceritanya. Yang ada amarah. Dia penuh kekhawatiran. Galau. Lupa bahwa masih ada Tuhan yang penuh kuasa di tempat dia menggantungkan seluruh hidup dan masa depannya. Nah, kalau kita adalah tanah yang dipenuhi semak duri, maka kita adalah orang yang telah mendengar firman Tuhan dan dalam pertumbuhan selanjutnya kita terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, hal ketiga ini menyangkut hal tentang fokus. Seringkali kita sebagai orang Kristen terlalu sibuk dengan semua aktivitas yang sudah bekerja, mungkin disibukkan dengan pekerjaannya, yang ibu rumah tangga mungkin disibukkan dengan anak-anaknya, rumah, bahkan belanja ke pasar, masak dan sebagainya. Yang sekolah atau yang kuliah disibukkan dengan materi kuliah dan tugas yang begitu banyak. Belum lagi masalah dan pergumulan yang ada yang membuat kita terlupa apa sebenarnya tujuan hidup kita yang diciptakan Allah. Yang terkadang membuat kita lupa bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan seharusnya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kalau kita adalah tanah yang baik, maka kita adalah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menyimpan dalam hati dengan baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, garis bawahi kita mengeluarkan buah dalam ketekunan. Poin terakhir yang dapat kita lihat dalam suatu pertumbuhan adalah berbuah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya perlu menjaga diri kita. Bahkan kita harus menggali firman, berdoa, dan kalau biasa berpuasa,
lakukan. Tapi ada satu aspek yang juga sangat penting untuk kita kerjakan dalam hidup kita, yaitu berbuah. Berbuahlah dengan kebenaran dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari keempat yang saya katakan tadi, mari kita mengambil pada poin yang keempat, tanah yang baik, tanah yang menghasilkan buah yang baik, sehingga firman Tuhan itu boleh tinggal dan diam dalam hidup kita. Boleh bertumbuh akan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Berbahagialah orang yang suka melihat, mau menggali dan mendengar firman Tuhan dalam hidupnya. Mau menjadi tanah yang baik bila benih firman Tuhan itu ditaburkan. Karena mereka akan menghasilkan buah perbuatan yang baik yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa untuk bertumbuh, kita perlu menerima firman keselamatan. Kita perlu berakar. Kita perlu berfokus. Kita perlu menghasilkan buah-buah kebenaran. Sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dikatakan dalam Paulus, dalam Efesus 3, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hati dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Engkau selalu mengajarkan kepada kami tentang pengajaran firman Tuhan.
Kami mau menjadi tanah yang baik, yang menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Biarlah Bapa, firman-Mu ini tetaplah tinggal dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang mau melayani Tuhan dengan baik, mau melayani Tuhan, bahkan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan terutama, kami selalu takut akan Tuhan. Kalau dalam hidup kami takut Tuhan, maka tanah yang baik menghasilkan buah yang baik yang harus kami dapatkan. Tuhan Bapa dalam surga, ajarlah kami untuk selalu menjadi anak Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, melalui doa kami ini, kami berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam rumah tangga mereka, bahkan dalam rezeki berkat. Mereka yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan, baik itu mereka sebagai abdi negara, pekerjaan dalam usaha-usaha mereka, apapun yang jemaat-Mu terima dalam hidup rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Biarlah semuanya itu mereka boleh terima, mereka boleh syukuri untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, bagi jemaat Tuhan yang dimana Tuhan tahu kalau di dunia ini ada virus yang sangat menakutkan bagi hidup kami manusia. Kami tidak tahu kapan itu berakhir. Tetapi kami percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Maka dari itu Tuhan, kami mohon, berikanlah kami selalu kesehatan yang baik. Berikanlah kami selalu keyakinan hidup ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan adapun kalau jemaat-Mu mengalami sakit karena virus ini, Tuhan tolong jemaat-Mu. Lihatlah setiap kerinduan mereka untuk dapat sembuh. Biarlah Tuhan yang menjaga, bahkan Tuhan yang menyentuh mereka dengan kuasa-Mu, sehingga pada waktunya mereka boleh dipulihkan karena kasih Tuhan. Maka dari itu Tuhan, tolonglah jemaat-Mu yang kami tidak bisa sebut satu persatu, yang mengalami sakit. Jamah mereka, berikan mereka kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang dalam pemulihan, juga Tuhan,
Engkau memberikan mereka kesembuhan yang sempurna, yang dari Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi mereka yang dalam masa tua, dalam lanjut usia. Tuhan tolong jaga mereka. Tuhan jauhkan mereka dalam masa tua mereka sakit oleh karena virus 19 ini. Berikanlah mereka selalu kekuatan. Bahkan Tuhan juga senantiasa memberikan mereka sukacita dalam masa tua mereka. Jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, Tuhan juga tolong mereka setiap keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Dan biarlah pada waktunya mereka juga boleh menerima anugerah Tuhan dalam kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi setiap pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu ini. Berikanlah mereka selalu sehati sepikir, bergandengan tangan membawa yang baik bagi GPIB Anugerah Bekasi ini. Engkau telah menempatkan hamba-Mu Bapak Pendeta Uke. Tuhan pakai ia bersama-sama dengan para pelayan Tuhan, penatua dan diaken. Tuhan mau bergandengan tangan mereka semua untuk memberi yang terbaik bagi gerejamu di tempat ini. Dan juga komisi yang ada, pelkat yang ada, panitia yang ada, pegawai gereja yang ada, panitia yang ada. Tuhan pakai mereka juga untuk dapat bersama-sama membawa yang terbaik bagi gerejamu GPIB Anugerah Bekasi ini bersama pelayan-pelayanmu yang lainnya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam gerejamu ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang berjuang dalam masa depan mereka, yang saat ini sedang berlibur. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam perjuangan mereka tentang masa depan mereka. Biarlah anak-anak-Mu boleh meraih masa depan yang baik. Bahkan Tuhan menjaga, bahkan memberikan mereka sukacita dalam masa libur mereka pada saat ini. Bapa dalam surga, pelayan-pelayan-Mu yang melayani-Mu pada saat ini, baik kami sebagai pendeta, baik kami sebagai penatua dan diaken, organis, multimedia, Tuhan berkati pelayanan yang kami lakukan di saat ini. Berkati hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami. Dan teristimewa Tuhan, berikan kami selalu kekuatan, kesehatan di dalam sepanjang hidup kami ini. Terima kasih untuk semua ini ya Bapa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan berkati mereka. Tuhan jaga lindungi mereka. Bahkan Engkau memberikan mereka sukacita dalam hidup ini. Inilah doa kami Tuhan. Doa yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Semua atas Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau telah mencurahkan berkat-Mu kepada kami semua sampai hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu, ya Bapa. Kiranya apa yang kami berikan melalui persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, apa yang sudah kita dengarkan, biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kita, dan biarlah itu menjadi jalan untuk memberi yang terbaik dalam setiap pelayanan yang harus kita lakukan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Adanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus juru jatuh di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu,
tempat berlindung yang teduh. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.